Jadi Surabaya niku, maaf ya, diambil dari kata-kata bahasa Arab. Diambil dari kata-kata bahasa Arab. Bahasa Arab. Artinya apa? Sirrul bahi, rahasia yang terselubung, rahasia yang terselimuti. Jadi wong-wong biyen niku jenengi Surabaya ndak sembarangan. Jadi peletakan nama Surabaya ini nggak sembarangan. Nggak asal naruh saja gitu. Nama Jakarta, nama Surabaya, nama Semarang nggak sembarangan. Memang peletakannya itu istikharah ibu-ibu. Kalau kita kan melihatnya tinggal di Surabaya, apa artinya? Nggak eru. Surabaya itu diambil dari kata-kata sirrul bahi. Surabaya itu diambil dari kata-kata sirrul bahi. Dari kata-kata sirrul bahi. Yang menemukan Danau Toba itu siapa? Orang Arab. Begitu dia ditemukan Danau Toba, dia bilang subhanallah toyib, toyib, subhanallah toyib. Orang Batak nggak bisa bilang toyib, jadi Toba. Sekarang like Toba. Kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Lah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Baik, dalam uang 1000 ada tulisan, ada gambar Kapten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matelusi. Pertanyaan saya, kalau yang jawab bukan mahasiswa UPI, saya maklumi. Tapi kalau yang jawab mahasiswa UPI Thomas Matelusi, saya pulang. Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapten Patimura itu nama aslinya Thomas Matelusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lusi, seorang kiai, punya pesantren. Kalau ada orang Arab lebih membanggakan kearabannya dibandingkan dengan keindonesiaannya, maka tidak perlu kita heran. Karena dia memang orang Arab. Yang perlu kita heran adalah ada orang keturunan Arab ngaku orang Indonesia lebih mementingkan kearabannya dibandingkan dengan keindonesiaannya. Lebih mementingkan dia sebagai orang Arab dibandingkan dengan dia sebagai orang Indonesia. Maka orang Arab seperti ini bagi saya perlu dipertanyakan. Sikap nasionalisme mereka terhadap Indonesia itu seperti apa? Kok bisa-bisanya mereka hidup di Indonesia tapi seolah-olah kurang bangga terhadap nenek moyang Indonesia, terhadap keindonesiaan, terhadap latar belakang sejarah bangsa Indonesia. Mereka seolah-olah lebih bangga kalau Indonesia itu dibentuk oleh orang Arab. Mereka lebih senang kalau Indonesia itu disebut bahwa seluruh peradaban yang terjadi di Indonesia dibentuk oleh orang-orang Arab. Itu poin pertama. Poin kedua, seringkali kita mendengar dari ceramah-ceramah bahwa bangsa Indonesia ini dijajah bukan oleh orang-orang Arab, tetapi oleh Jepang dan Belanda. Tapi kenapa kemudian kebencian terhadap Arab lebih besar dibandingkan kebencian terhadap orang-orang Belanda dan orang-orang Jepang? Kalau dikatakan bahwa Arab tidak menjajah Indonesia sebagaimana arti penjajahan di dalam arti kolonialisme, maka betul.
bahwa orang-orang Arab tidak pernah menjajah Indonesia sebagaimana pengertian Jepang menjajah Indonesia. Orang Arab tidak pernah menjajah Indonesia sebagaimana pengertian orang Belanda menjajah Indonesia. Tetapi meskipun demikian, banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di bangsa ini mau diarabkan. Bukan hanya oleh orang-orang keturunan Arab, tetapi oleh orang-orang yang asli pribumi sendiri. Indonesia disebut sebagai pertama kali oleh orang-orang Arab. Surabaya disebut berasal dari bahasa Arab. Danau Toba disebut sebagai berasal dari bahasa Arab. Mungkin kedepannya istilah-istilah lain dalam bahasa Indonesia akan diklaim asal usulnya dari bahasa Arab. Misalnya janur kuning asal usulnya adalah bahasa Arab. Janur menjadi janur. Kemudian Madura asal usulnya adalah dari bahasa Arab, yakni Madaro. Hal ini bukannya tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang keturunan Arab, mengingat sudah ada sejarah yang dimiliki oleh bangsa ini sekarang ini mau diarab-arabkan semua. Saya kasih contoh bagaimana kemudian Gajah Mada dianggap sebagai orang Islam yang beragama Gajah Mada. Mungkin bagi mereka Majapahit itu adalah kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang nama dari Majapahit sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu Mafawaid, Majapahit. Kalau bagian terpenting dari bangsa ini semuanya mau diarabkan, baik sejarah berdirinya bangsa ini, sejarah nenek moyang bangsa ini, sejarah nama-nama penting dalam peradaban bangsa ini, semuanya mau diarabkan. Terus tidak mau disebut sebagai menjajah Indonesia, mau disebut apa lagi?